Politeknik Negeri Manado melejit berkat pendidikan vokasi. Peringkat Politeknik Negeri Manado atau Polindo naik drastis atau melejit dalam beberapa tahun terakhir. Semua lulusannya terserap. Bahkan ada yang belum selesai kuliah sudah ditunggu banyak perusahaan atau instansi. Apa rahasianya sampai Polindo menjadi salah satu politeknik negeri terbaik di tanah air dan terdepan di Pulau Sulawesi? Ketua Senat Politeknik Negeri Manado, Octavianus Lintong, SPI MSc, membeberkannya kepada Alex Go. Alex Go, tayangan eksklusif dengan perspektif berbeda di channel Alexander Milese dan MMC TV. Sobat semua, jangan lupa tonton, like, dan subscribe ya. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Milese dalam tayangan Alex Go. Tayangan Alex Go selalu menghadirkan perspektif yang berbeda. Berbeda karena kami selalu menjemput bola, di mana kami selalu turun di mana narasumber berada. Kesempatan kali ini saya berada di kampus Politeknik Negeri Manado, Polindo, salah satu kampus favorit di daerah Nyur Melambai dan kawasan timur Indonesia. Polindo salah satu juga perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia karena selama ini belum pernah masuk di 25 besar. Baru-baru ini beberapa tahun terakhir sudah masuk di 11 besar. Prestasi yang cukup membanggakan. Tentu ada sosok-sosok di balik itu semua, antara lain direkturnya dan senatnya. Dan sangat berbahagia di samping saya saat ini sudah ada Pak Ketua Senat Politeknik Negeri Manado Polindo, Bapak Octav Lintong. Selamat sore, apa kabar Pak Octav? Selamat sore Pak, baik. Ya, Politeknik Negeri Manado kini diperhitungkan sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di daerah Melambai dan kawasan timur di Indonesia. Apa kiat-kiatnya sehingga kini masuk di posisi 11 besar? Bersyukur memang mulai tahun kemarin kita ada di 20 besar, kemudian tahun ini di 11 besar. Ya, semua itu tentu kita mensyukuri. Dan kalau dikata kiat, ya, kita menjalankan pertama sesuai aturan. Kedua, kita melakukan berbagai inovasi. Dan ketiga, tentu ada kebersamaan antara semua stakeholder yang ada di kampus Polindo. Sama tertarik soal poin kedua tadi, inovasi. Ya. Inovasi antara lain apa ini Pak? Kita sejak beberapa tahun terakhir di kepemimpinan Direktur periode 2016-2020, kita berusaha mengembalikan marwah Politeknik sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi. Itu yang kita kembangkan. Jadi inovasi-inovasi itu kita ingin mengembalikan rel pendidikan vokasi. Dan rupanya itu yang mulai diterima masyarakat, bahwa pendidikan vokasi itu menjadi kebanggaan tersendiri di bidang pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Pendidikan vokasi ini banyak masyarakat yang belum tahu. Ya. Saya juga masih awam ini pendidikan vokasi karena waktu saya kuliah dulu tidak ada istilah ini. Mungkin hanya ada di kayak politeknik. Vokasi itu kalau tidak salah menyeimbangkan antara praktek dan teori. Ya. Jadi anak-anak politeknik masih politeknik juga lebih banyak turun praktek juga nih. Iya, begitu Pak. Jadi sederhananya vokasi itu lebih kepada praktek. Langsung pada penerapan. Jadi sekarang kita mengembangkan pendidikan vokasi bukan hanya 50% praktek, 50% teori. Bahkan hampir 100% kita praktek. Bahkan kita memang seperti kawin dengan industri. Apa yang dilakukan di industri itu yang kita simulasikan di kampus kita. Sehingga memang hampir juga 100% mahasiswa kita memang terserap di industri. Karena semua kegiatan-kegiatan di industri mereka sudah pelajari di kampus. Itu ya. Menarik ini sistem vokasi. Berarti kalau mau turun praktek kan mesti ada upaya untuk mendekati institusi atau perusahaan atau apa. Sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau menampung untuk praktek ini. Iya, pasti karena itu yang juga menjadi karakter ciri khas dari pendidikan vokasi. Semua program studi kita sudah punya kerjasama, bahkan ada lebih dari 1, 2 dalam negeri dan luar negeri. Memang pendidikan vokasi cirinya itu kerjasama dan sekarang istilahnya Pak Dirjen kawin dengan industri. Kawin dengan industri. Kawin dengan industri. Jadi dengan demikian
Kalau sudah begini, teori langsung diaplikasikan ke praktek. Langsung diaplikasikan. Sehingga ilmu berkembang dengan baik. Berkembang. Ilmu terapan Iya. langsung terlaksana. Jadi itu yang menyebabkan sehingga di politeknik jebolannya banyak diterima Dan sekarang mendekati 0% untuk lulusan kita tidak terserap di industri. Bahkan ada minus, artinya sebelum selesai sudah diminta oleh industri. Wah, luar biasa. Makanya ini yang membuat Polindo tiap tahun peningkatan mahasiswa meningkat peminatnya. Dan untuk ke depan juga mulai beberapa tahun ini kita mengembangkan entrepreneurship. Ya, jadi juga lulusan-lulusan kita punya kemampuan juga untuk menciptakan peluang kerja. Entrepreneurship. Iya. Ini program baru. Sebenarnya sudah lama, tapi kita coba kombinasikan dengan pendekatan vokasi. Nah, ini karena semakin top berarti banyak peminat. Kalau Ya, tahun ini kira-kira kuota untuk mahasiswa boleh berapa Pak? Karena kita satker kuota dari kementerian, sekarang kita menerima kira-kira 4 ribuan. Dari peminat sekitar sekarang ada 6 ribuan. Ya, kita berusaha menerima semuanya, tapi ya memang tetap ada yang untuk tahun ini kita masih batasi. Berarti akan ada 2.000 lebih yang tidak kira-kira. terus ini. Tapi mudah-mudahan gedung baru kita boleh selesai. Kalau misalnya gedung baru selesai, mungkin kita bisa minta di kementerian ada tambahan kuota. Kalau Polindo ini berapa fakultas, berapa jurusan? Di Polindo 6 jurusan. 6 jurusan? Iya. Oh iya, cuma 6 jurusan. Masing-masing ini sudah punya sistem sendiri sehingga ini ya? Iya, masing-masing memang ada yang kita laksanakan sesuai ketentuan institusi, tapi juga ada inovasi-inovasi di tiap jurusan. Misalnya di jurusan ini di pariwisata, kita punya cara dan inovasi tersendiri untuk menerapkan kurikulum. Nah, kebetulan ini kita berada di jurusan pariwisata. Iya, jurusan pariwisata. Apa keunggulan apa yang bisa ditonjolkan dari jurusan pariwisata? Kita punya 4 program studi, Pak Alex. Ya. Jadi ada manajemen perhotelan, itu diploma 4, kemudian ada perhotelan, diploma 3, kemudian ada usaha perjalanan wisata, dan ini yang mungkin sampai hari ini masih satu-satunya di dunia, program studi namanya ekowisata bahari atau underwater ecotourism. Oh, lebih ke termasuk memandu penyelaman. Iya, penyelaman. Itu peminatnya banyak ini Pak Ketua. Peminatnya banyak tapi kuotanya sedikit. Kita rata-rata menerima 15-20 karena menyangkut peralatan dan juga ketersediaan instruktur dan dosen. Kalau perhotelan yang kebetulan juga industri perhotelan di Sulawesi Utara ini kan bertumbuh pesat. Iya. Ini semua ini ditarik dari Polindo atau ada juga lulusan sini yang keluar ke daerah lain? Nah itu Pak Alex, justru saya melihat kebanyakan lulusan kita lebih tertarik keluar Pak. Keluar. Jadi hanya sedikit yang ingin mengabdikan dirinya di daerah, lebih banyak dia berusaha mencari pengalaman di luar. Sekarang yang lagi banyak lulusan kita kerja di kapal pesiar. Oh berarti lebih banyak di luar negeri? Lebih banyak di luar negeri. Wah, Sekarang luar biasa. Lalu saya ingin menyorot sedikit mengenai posisi direktur dan posisi senat. Oh ya. Banyak yang belum tahu ini juga antara posisi direktur dan posisi senat. Ya. Apa sebenarnya? Misalnya antara Pak Oktav dengan Pak Selat. Oh ya. Hubungannya bagaimana? Sesuai statuta dan OTK kita yang kita susun juga berdasarkan peraturan menteri, kita di Polindo sama seperti institusi pendidikan tinggi lainnya, kita punya 4 organ namanya. Organ direktur atau pemimpin perguruan tinggi, ada organ dewan pengawas, ada organ SPI, dan juga ada organ senat. Ini dalam struktur dia sama, Selevel. Direktur itu masuk juga di dia senat. organ tersendiri. Nah, direktur dia secara ex officio menjadi anggota senat. Jadi dalam hal tertentu itu di bawah Pak Ketua juga ini. Iya.
mau bilang juga di bawah, tapi ya kita berkoordinasi untuk kita saling bersinergi untuk kemajuan institusi. Jadi kalau dalam hal memutuskan suatu atau memberikan rekomendasi, biasanya senat rapat dulu, baru hasil rapat itu diberikan ke direktur, untuk dijalankan. Iya. Memang mekanismenya seperti itu. Bahwa misalnya juga ada permintaan dari direksi tentang misalnya pelaksanaan wisuda atau perubahan kurikulum. Kita biasanya rapat, kita putuskan bersama, dan rekomendasi-rekomendasi itu, usulan-usulan itu kita sampaikan ke direktur. Nah, kebetulan ini kalau tidak salah Pak Ketua sudah mau berakhir ini direktur yang saat ini, dan juga mungkin Pak Ketua sebagai Ketua Senat. Iya, tahun ini masa bakti kita berakhir 2016-2020. Kalau tidak salah sudah ada pemilihan direktur baru Pak Ketua. Sudah dilaksanakan 24 kemarin, tanggal 24 Juni kemarin. Berjalan mulus ini Pak Ketua, tidak ada riak-riak. Puji syukur berjalan mulus. Jadi berjalan mulus. Direktur baru sesuai tahapan. Akan segera dilantik ini. Mudah-mudahan kita minta doa semua sivitas juga media. Mudah-mudahan dalam waktu dekat direktur terpilih segera dilantik. Berarti sekitar Agustus. Iya. Mungkin juga di bulan ini. Dalam beberapa hari. Berarti penerimaan tahun ajaran baru sudah langsung oleh direktur yang baru. Iya, memang kita berharap seperti itu. Karena pemilihan kan sudah selesai, sudah menghasilkan direktur terpilih, walaupun memang ada berkas administrasi yang masih harus dilengkapi oleh direktur terpilih, tapi ya kita berharap semua sivitas juga minta dukungan media untuk mengawal ini ya, supaya direktur terpilih segera dilantik dan ada direktur definitif. Kalau Senat ini akan ada pemilihan baru juga Kak, Pak Ketua? Iya, kita sesuai SK berakhir sekitar bulan November. Jadi biasanya direktur terpilih dilantik, kemudian strukturnya diperbarui, baru ada pemilihan anggota Senat. Oh, jadi habis direktur dulu baru Senat Universitas. Kalau misalnya berikut ini masih mungkin misalnya kepemimpinan Pak Oktav masih disukai, masih akan mencalonkan sebagai Ketua Senat, karena ini kan Senat ini kan organ normatif. Ya. Kita tidak bisa, menurut hemat saya, tidak bisa mengatakan harus atau terserah saja ke dosen-dosen sebagai, karena ini perwakilan dosen dan juga dari struktur. Jadi ada ex officio, ada non ex officio. Terserah sivitas gimana struktur atau komposisi senat nanti terserah. Terus kalau melihat persaingan antara politik ini termasuk perguruan tinggi negeri ke depan, apalagi kiat-kiat yang akan dilakukan oleh Polindo untuk memenangkan persaingan ini. Kita Polindo sebenarnya punya ciri khas, itu berkaitan dengan potensi daerah. Nah, tentu karena berkaitan dengan potensi daerah, ciri khas itu tidak bisa diambil oleh politeknik lain. Nah, jadi kita yakin pasti kita akan berkembang. Kita akan gali potensi daerah, potensi wilayah, potensi regional untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang siap pakai untuk juga berperan membangun bangsa dan negara ini. Dan bersyukur memang pemimpin daerah sampai saat ini, ya katakanlah Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sangat mendukung pengembangan Polindo, terutama sebagai pendidikan tinggi vokasi. Dalam hal misalnya contoh-contoh dukungan Pak Gubernur ini, contohnya apa ini? Iya, terutama prasarana. Kita dapat support untuk pengembangan sarana prasarana, juga secara kebijakan. Karena saya di jurusan pariwisata, misalnya saya bisa beri contoh untuk pengembangan sumber daya di pariwisata, kita terlibat langsung dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota untuk mengembangkan sumber daya. Kita semacam jadi pusat pendidikan dan pelatihan. Nah, kebetulan ini kan Pak Gubernur ini, Pak Wakil Gubernur, Pak Oli dan Pak Stephen, salah satu program andalannya kan pariwisata. Iya, betul.
sering memberikan masukan ke Iya, Pak dan kita Gubernur. memang diberi peran yang luar biasa untuk mengembangkan, juga artinya berpartisipasi dalam program yang dikembangkan oleh Pak Gubernur, oleh pemerintah provinsi. Nah, ini masa pandemi ini Pak Ketua. Iya, Pariwisata juga akhirnya sedikit iya. jeblok. Apa saran untuk pemerintah kita? Pertama, program-program sebenarnya tetap bisa jalan. Kemudian tentu memperhatikan protokol kesehatan. Malahan sekarang kan misalnya orang supaya meningkatkan imun kan harus senam. Iya. Senam. Jadi Iya. tidak ada salahnya kita ajak ke tempat-tempat wisata tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa tempat kan sudah dibuka. Tentu ya tidak bisa dengan cara yang lama, tapi ada kiat-kiat baru. Saya kira tetap bisa berkembang. Terutama di daerah-daerah di desa-desa, kita punya tempat-tempat namanya destinasi wisata rintisan yang selama ini belum pernah diketahui orang. Sulawesi Utara. Destinasi rintisan. Destinasi wisata rintisan. Oh, ini agak baru juga Iya. ini Pak Ketua. Itu di semua desa atau Hampir semua desa kita punya ciri khas tersendiri. Nah, itu kita jurusan pariwisata Polindo itu sementara mengembangkan suatu peta digital destinasi wisata rintisan. Hampir di semua desa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini juga karena support dari pemerintah provinsi melalui dinas. kalau misalnya Manado, kalau Manado ini kan ibu kota provinsi. Iya. Saya membaca di beberapa media ini katanya banyak orang mengatakan Manado ini destinasinya cuma itu saja, hanya Bunaken. Kira-kira apa usulan untuk bisa Itu berarti memperbanyak destinasi? memang kalau kita hanya melihat dari sisi destinasi secara lokasi ya memang sepertinya seperti itu. Tetapi tentu kita bisa berinovasi dalam atraksi, dalam event. Dan sebenarnya masih banyak destinasi yang belum kita gali. Destinasi sejarah, destinasi kan Manado itu sudah katanya peradabannya sudah ada sejak abad ke-15. Itu yang belum digali sebelumnya. Padahal itu bisa jadi destinasi wisata yang menarik. Saya kira jadi masih banyak potensi yang bisa kita gali. Belum sepenuhnya. Kalau saya perhitungkan masih di bawah 40% yang baru terangkat ke permukaan. Masih banyak. Sulawesi Utara, Manado kaya dengan potensi. Iya, apalagi Sulawesi Utara. Itu peta digital destinasi wisata rintisan kemarin ketika kami melakukan penelitian sepertinya sudah hampir 100%, ternyata belum. 15% saja belum. Masih banyak potensi yang ada di desa-desa termasuk di Kota Manado yang kita bisa gali. Berarti mesti mahasiswa-mahasiswa Polindo terutama yang jurusan pariwisata mesti lebih banyak turun untuk mengedukasi masyarakat. Iya, termasuk jadi, di apa tadi itu desa rintisan wisata. Rintisan. Iya. Karena memang khusus untuk jurusan pariwisata salah satu stakeholdernya industrinya yaitu masyarakat pariwisata. Kita tidak melulu ke industri hotel, industri perjalanan wisata, tapi kita juga ke masyarakat untuk membangun destinasi rintisan jadi unggulan. Yang sementara kita kembangkan. Kalau untuk promosi wisata sejauh ini Pak Ketua lihat sudah bagus kan? Iya. Promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk oleh penggiat pariwisata di Sulawesi Utara. Menurut hemat saya promosi luar biasa. Tetapi satu yang penting itu koordinasi. Mungkin perlu ada integrasi. Tidak tumpang tindih antara provinsi, kabupaten dan kota. Mungkin satu wadah untuk promosi bisa kita kembangkan supaya bergerak bersamaan, beriringan. Karena kalau kita lihat kan sepertinya provinsi sendiri, kabupaten kota sendiri, mungkin perlu ada integrasi dalam sisi promosi. Berarti Pak Ketua mesti lebih banyak tampil di forum-forum untuk memberikan pencerahan ini soal pariwisata ini biar pariwisata di Sulawesi Utara
semakin booming. Mudah-mudahan. Dan sebenarnya teman-teman saya di jurusan sudah sering diberi kesempatan untuk memberi ide, pemikiran di berbagai forum, berbagai media. Jadi saya pikir juga sebenarnya pemikiran-pemikiran kita sebenarnya sudah banyak diketahui oleh khalayak. Masih soal pariwisata ini, yang saya tahu ini kalau kebanyakan ini hanya dari Cina, belum ada dari daerah lain ini. Menerobos ini untuk ini bagaimana kira-kira Pak Ketua? Supaya bukan hanya Cina yang datang. Tapi saya lihat terobosan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga cukup intens walaupun akhirnya terhambat dengan pandemi, membuka penerbangan ke Filipina, ke Korea, ke terakhir mungkin saya dengar ke ke Eropa. Mungkin itu suatu bagian yang bagus. Tetapi menurut hemat saya yang penting juga sekarang mengolah pasar lokal dan regional. Jadi mungkin istilah kita saling baku pasiar antar daerah, antar desa. Jadi desa di Minahasa yang punya potensi destinasi pegunungan, mungkin sebagian orang di sana belum sering melihat laut. Jadi datanglah ke Manado, ke pesisir Manado. Yang di Manado masih jarang-jarang lihat destinasi pegunungan, highland, naiklah ke pegunungan untuk lihat destinasi. Terus ke Minahasa Tenggara, ada permandian air panas di situ. Ada. Jadi pergerakan wisatawan lokal itu juga penting, dan potensinya tidak kalah dengan kita menggarap pasar-pasar internasional. Apalagi di saat pandemi sekarang, mungkin lebih tepat kita menggerakkan itu pasar-pasar antara desa dengan desa, antara desa komunitas pedesaan dengan komunitas perkotaan dengan destinasi yang berbeda, supaya juga masyarakat desa, masyarakat komunitas kota juga orang istilahnya pasiar lah, saling baku pasiar istilah itu. Saya kira itu bukan pasar yang bisa dianggap remeh. Itu pergerakan ekonomi juga bergerak di situ. Lalu salah satu yang dianggap masih kurang di Sulawesi Utara, Manado, dan daerah lain ini, kita tidak punya seperti Bali atau Makassar, oleh-oleh khas kalau mau pulang, itu sangat kurang. Jadi, itu karena pergerakan wisatawan, katakanlah pergerakan turis masih lemah. Kalau misalnya itu sudah kita gerakkan, misalnya orang Manado pasiar ke gunung, pasiar ke Ratahan, pasiar ke Minahasa. Dengan sendirinya itu pasar-pasar juga itu akan terbuka. Mau beli di Pangu, Singgasala. Akhirnya yang penggerak UKM di situ atau masyarakat di situ dia berinovasi. Mesti baking lebih bagus DP cenderamata biar cuma orang Manado yang mau beli. Begitu juga orang Pangu, misalnya orang Minahasa Selatan pasti adalah ke Manado. Dapat kaos agak lebih murah, kaos Bunaken. Jadi pergerakan pasar itu, apalagi di saat pandemi sekarang, kalau cuma tinggal di rumah, agak juga, orang kan boleh pasiar tapi dengan protokol kesehatan. ini banyak ide-ide ini dalam hal pengembangan pariwisata disampaikan Pak Ketua ini. Kalau misalnya diminta berapa pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi siap untuk terus memberikan pendampingan. Pastilah, karena kita kan artinya kita ingin juga saling berbagi. Memang mungkin ide kita tidak sempurna, itu, tapi kalau memang itu kita pasti membagi ide, membagi ilmu. Pasti siap. Sesi terakhir ini, Pak Ketua bisa sampaikan kepada masyarakat soal Politeknik, soal Polindo, dan soal pariwisata di Sulawesi Utara, terutama untuk calon mahasiswa yang akan mau menimba ilmu di Politeknik Negeri Manado. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Jadi untuk seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung kami, Politeknik Negeri Manado sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi vokasi
di daerah ini. Pertama tentu saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sudah memberi support bagi kami sebagai institusi yang terus berusaha memberi layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kepada calon mahasiswa baru, selamat datang di kampus. Kami yakinkan bahwa adik-adik tidak salah memilih kampus. Kami akan memberi layanan yang terbaik untuk masa depan yang terbaik bagi adik-adik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Jadi adik-adik mahasiswa yang ingin menimba ilmu di Politeknik jangan ragu, karena inilah kampus perguruan tinggi terbaik. Tidak hanya belajar teori, di sini juga Anda bisa langsung mempraktekannya lewat sistem pendidikan vokasi. Politeknik Negeri Manado salah satu perguruan terbaik di daerah Nyurun Melambai dan di kawasan timur Indonesia. Dari kantor jurusan pariwisata, saya Alexander Merese, CEO Indoberita MMC News Group, menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih, Pak. Dan kepada yang menonton tayangan ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan Alex Go, karena Alex Go selalu memberikan sesuatu yang berbeda. Alex Go ingin selalu hadir untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Salam sehat, salam cerdas, dan sukses selalu.